Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tajwid yang ada pada surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Teman-teman, selanjutnya membahas tentang hukum tajwid pada surat An-Nasr, mulai dari kalimat, hukum bacaan, dan sebabnya. Pada ayat pertama, pada kata idza itu memiliki hukum bacaan mad tabi'i. Sebabnya ada huruf alif, dan sebelum huruf itu berharokat fathah pada za itu ya. Dan mad tabi'i ini itu cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Lalu ada kata jaa. Jaa ini memiliki hukum bacaan yang disebut mad wajib mutasil. Sebabnya ada mad tabi'i bertemu huruf hamzah dalam kalimat yang sama atau dalam satu kalimat. Dan cara membacanya itu dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Lalu nasrullah. Nah, rullah ini memiliki hukum bacaan takfim karena ada lam jalalah sebelumnya berharokat domah, makanya disebut takfim atau dibaca tebal. Selanjutnya ada wal fath. Nah, di sini ada alif lam ya. Hukum bacaan ini itu disebut dengan alif lam qamariyah. Sebabnya karena ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu huruf fa. Dan biasanya alif lam qamariyah ini ditandai dengan lam yang mati, lam yang disukun. Ya, pada ayat yang kedua yaitu ada beberapa hukum bacaannya teman-teman. Pada kalimat yang pertama waro, nah ro-nya ini itu memiliki hukum bacaan takfim, yaitu tebal ya teman-teman, karena ada huruf ro itu berharokat fathah. Lalu di depannya ada ai. Nah, ai ini itu disebut dengan mad lain atau harf lain atau huruf lain, disebabkan karena ada ya mati sebelumnya ada harokat fathah. Lalu waro'aitanna, ini ada alif lam samsiyah ya teman-teman, karena ada lam ta'rif bertemu dengan nun yang ditajwid. Lalu waro'aitanna, nah di sini ada nun yang ditajwid itu memiliki hukum bacaan yaitu gunnah. Lalu waro'aitanna, nah nanya ini yang disebut panjang ini itu disebut dengan mad tabi'i, disebabkan karena ada alif yang didahului berharokat fathah, dan cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat. Lalu yadkhulu, yad. Nah, di sini itu memiliki hukum bacaan qalqalah sugro dikarenakan ada huruf qalqalah yaitu dal mati atau dal sukun itu di tengah kata, bukan di akhir kata atau waqaf. Lalu khulu. Nah, khulu ini tabi'i karena disebabkan wawu sukun yang didahului dengan huruf berharokat dhammah. Lalu ada fi. Fi ini itu mad tabi'i karena ada ya sukun didahului dengan huruf berharokat kasroh ya di fa-nya ini. Lalu di dal fi di. Nah, pada kata di ini sama saja disebut dengan mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului dengan huruf berharokat
kasroh. Lalu fi dinillah, nillah. Nah, di sini ada hukum bacaan alif lam samsiah, teman-teman, atau idgham samsiah, yaitu ada sebabnya itu lam ta'rif bertemu dengan huruf lam. Lalu ada nillah. Nah, lalu pada bacaan nillah, nah nillah ini itu disebut dengan hukum bacaan tarkik ya, karena ada lafadz jalalah atau lam jalalah yang didahului dengan huruf berharokat kasroh, yaitu pada nunnya ini. Lalu nillah, nah ini ada matobi'i, teman-teman. Matobi'i dikarenakan ada alif yang didahului huruf berharokat fathah. Lalu afwa, nah wanya ini yang panjang ini itu disebut dengan matobi'i karena ada huruf alif yang didahului dengan huruf berharokat fathah. Lalu ja, afwaja, nah ini itu memiliki hukum bacaan mat iwad dikarenakan ada fathah tain yang dibaca wakof. Cara membacanya sama seperti matobi'i, yaitu dipanjangkan dua harokat atau dua alif ya. Selanjutnya pada ayat yang ketiga, yaitu fasab biham. Nah, biham ini ada hukum bacaan yang disebut dengan idhar safawi dikarenakan ada mim mati bertemu dengan huruf safawi yaitu dal. Lalu robbika, nah rob ini atau ro-nya ini itu dibaca tebal atau tahfim dikarenakan huruf ro itu berharokat fathah. Lalu ada in, nah in ini itu dibaca berdengung ya, dibaca hunah karena ada nun bertasjid. Innahu, hu-nya ini itu disebut dengan mad silah qasirah karena ada hak domir dibaca panjang dan tidak bertemu dengan hamzah. Nah, di sini kan bertemu dengan kaf ya, teman-teman. Lalu innahu ka-nya ini itu disebut dengan matobi'i dikarenakan ada huruf alif yang didahului huruf berharokat fathah. Selanjutnya ada juga kanatawa, wa-nya ini dibaca panjang ya, atau matobi'i atau mat asli dikarenakan ada alif yang didahului dengan huruf berharokat fathah. Innahu kana tawwaba, ba-nya ini itu disebut dengan mat iwad karena ada fathah yang dibaca wakof. Cara membacanya sama seperti matobi'id, itu cara membacanya dipanjangkan dua alif atau dua harokat gitu, teman-teman. Baik, itu saja teman-teman pembahasan mengenai hukum tajwid yang ada pada surat An-Nasr. Terima kasih sudah menonton, sudah menyimak, dan mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.